Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik, sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas terkait waspadai diabetes mellitus dan komplikasinya. Seperti yang kita tahu, diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang kayaknya udah cukup familiar di masyarakat. Entah itu komplikasinya, entah itu penyakit penyertanya, entah itu komplikasi yang parahnya yaitu sampai meninggal dunia. Oleh karena itu pembahasan kita kali ini akan mengundang narasumber kita yang ahli di bidangnya yaitu Dr. Febrian Juventianto Gunawan, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo Dr. Cila. Halo Dr. Febrian, bagaimana kabarnya? Baik-baik dok. Oke, kesibukannya apa dok? Seperti biasa, jadi praktek dari pagi sampai siang. Setelah itu ya istirahat di rumah saja. Oke, Dr. Febrian, menarik tema kita kali ini terkait waspada diabetes mellitus. Memang banyak kan dok ya pasien yang kontrol ke dokter terkait penyakit ini dok? Iya, jadi diabetes mellitus itu penyakit yang kunjungan polikliniknya terbanyak ya. Di antara selain itu ada penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi. Selain itu juga ada yang kolesterol tinggi atau asam urat. Jadi memang diabetes itu angka kunjungan polikliniknya tertinggi di rumah sakit. Oke dok, karena memang banyak ditemui, yaitu saya singgung tadi terkait komplikasinya dok ya. Entah itu nanti dirawat dari dokter penyakit dalam atau dokter bedah terkait komplikasinya. Tapi ujung-ujungnya memang dasarnya ya diabetes mellitus ya dok ya. Oke dok, untuk pertanyaan pembuka nih dok, seperti yang kita bahas terkait diabetes mellitus, pengertiannya nih apa sih dok? Ya, untuk diabetes mellitus sendiri dia adalah penyakit metabolik ya. Itu penyakit yang mempengaruhi seluruh tubuh, di mana ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah yang diakibatkan karena kerusakan dari sel beta pankreas kita. Jadi pankreas kita memproduksi namanya hormon insulin. Kalau terganggu, kadar gula darah kita akan meningkat, itu yang menyebabkan penyakit diabetes. Oke, berarti memang ditandai dengan peningkatan gula darah dok ya? Iya benar sekali. Oke, kalau kita ngomong terkait gula darah nih dok, sebenarnya dok, bagaimana sih dok metabolisme gula di dalam tubuh setelah kita makan nih dok? Apakah ucuk-ucuk gula itu hanya berasal dari makanan manis saja atau gimana itu dok? Iya, jadi untuk metabolisme sendiri, tubuh kita akan, seperti biasanya kita akan makan sesuatu ya, bisa berupa karbohidrat, bisa berupa protein atau lemak. Nah itu semua akan diubah oleh tubuh kita setelah masuk di pencernaan, akan diolah dan diserap oleh tubuh kita. Penyerapan bisa dibentuk dari lambung, bisa di usus 12 jari atau di usus besar. Penyerapan itu akan diserap bentuknya bentuk glukosa atau maltosa atau galaktosa atau gula-gula, komposisi gula-gula yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, untuk glukosa sendiri akan digunakan untuk produksi energi kita. Jadi kita semakin banyak glukosa dimakan, akan disimpan dalam cadangan tubuh, bisa berupa otot, lemak atau hati, dan kemudian sisanya akan dibakar untuk metabolisme. Jadi semakin banyak kadar gula yang dimakan, akan banyak yang disimpan atau akan banyak yang dibuang kalau misalnya energinya dibutuhkan lebih banyak, seperti itu. Oh gitu dok, berarti apapun makanannya yang masuk, ya mau lemak, ya mau karbo tadi, ujung-ujungnya akan berubah menjadi gula darah dok ya? Iya benar sekali. Oke, kemudian dok, dari gula darah tersebut ini apakah ada yang dibuang atau murni disimpan dan digunakan saja dok? Ya, untuk gula darah itu tergantung dari masing-masing orang. Jika produksi insulin kita masih baik, jadi beta pankreas kita masih baik produksi insulin, maka dia akan menurunkan kelebihan gula darah kita. Jadi dia akan mengeluarkan misalnya gula darah yang sudah cukup, ginjal akan membuang gula darah dengan melalui buang air kecil. Tapi kalau kadar gulanya masih rendah, dia akan banyak yang diserap, tergantung kebutuhan kita. Tetapi jika mulai terganggu, pankreas kita mulai terganggu, produksi insulin akan berkurang. Itu banyak penyebabnya, dan salah satunya itu adalah tadi stres metabolik. Misalnya kalau orang lagi stres, lagi kurang istirahat, lagi kecapean, bisa terganggu fungsi pankreasnya juga. Jadi produksi insulin akan menurun, sehingga kadar gulanya akan meningkat. Nah itu meningkat itu bisa dicadangkan dulu. Tapi kalau cadangannya sudah berlebihan, ya pasti akan nggak baik buat kesehatan. Dia akan beredar di aliran darah dan akan menyebabkan penyumbatan dari pembuluh darah itu. Itu yang berbahaya. Oke dokter, menarik Cila garis bawahi terkait adanya senyawa insulin ini dok. Apakah hanya diproduksi oleh pankreas atau ada organ lain dok yang memproduksi insulin? Insulin memang diproduksi oleh pankreas, tapi produksinya dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi ada pengaruh dari ginjal, dari hati, dari otak, dari usus dan lain-lain. Di mana nanti menyebabkan akan
akan menyebabkan terganggunya produksi dari insulin tersebut. Misalnya ada inkreatin di usus, ada fungsi stres autoimun juga bisa, dari gangguan produksi hati juga bisa, gluconeogenesis disebutkan ada penghancuran cadangan glukosa di hati. Atau lemak juga bisa, misalnya konsumsi lemak yang berlebihan, cadangan lemaknya banyak akan dihancurkan berlebihan juga akan mempengaruhi fungsi dari pankreas tersebut. Sehingga akhir-akhirnya memang akan mengganggu produksi dari insulin tersebut. Jadi memang kalau untuk insulin sendiri, ya itu yang akan kita sebagai parameter ya untuk menetralkan kadar gula kita. Oke, siap dok. Berarti memang sudah diciptakan senyawa insulin ini mengontrol dok ya. Benar sekali. Seandainya berarti sinyal di otak bilang ini kelebihan, dia yang akan turun tangan dok ya. Benar sekali, ya. Oke, siap dok. Berarti tadi insulin hanya di pankreas dok ya, tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, berarti dok, misalnya untuk penyakit yang kita bahas sekarang, diabetes mellitus, itu gangguan di mananya dok? Apakah kebanyakan makan gulanya tapi insulinnya tetap ada, atau memang sama sekali insulinnya nggak ada sama sekali dok dalam tubuh? Jadi untuk penyakit diabetes sendiri itu disebut sebagai gangguan dari produksi insulin di pankreas. Jadi kalau untuk pasien yang normal tidak ada penyakit diabetes, pasti berapapun kadar gula yang dimakan pasti akan diturunkan oleh insulin tersebut dan akan dikeluarkan dari tubuh kelebihannya. Jadi pasti akan normal kembali. Tapi pada pasien-pasien diabetes ini akan terjadi gangguan dari produksi insulin itu. Makanya gula yang tinggi dalam tubuh kita tidak bisa ditekan oleh insulin tersebut. Makanya dia akan berlebihan di pembuluh darah kita. Dan itu yang menyebabkan banyak-banyak komplikasi yang kita tidak rasakan dari awal. Siap dok. Berarti memang insulinnya terganggu dok ya? Benar sekali. Dok. Ini faktor resikonya dok. Kenapa bisa insulin tadi terganggu dok? Ya, yang pertama seperti kita ketahui insulin kan produksinya di pankreas kita. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pankreas pasti akan mengganggu produksi insulin. Seperti infeksi di pankreas, ada tumor di pankreas atau yang lainnya. Tapi memang hal itu agak jarang terjadi. Yang pertama penyebabnya karena metabolik sendiri, yaitu ada penyakit seperti hipertensi, kolesterol yang tinggi atau kelebihan berat badan, obesitas, itu menyebabkan kita sebut sebagai resistensi insulin, gangguan produksi insulin karena stres dari tubuh kita sendiri. Jadi kalau terlalu banyak penyakit-penyakit atau gaya hidup kita kurang baik, seperti konsumsi gula yang terlalu tinggi, konsumsi lemak yang terlalu tinggi, akan membuat tubuh kita lebih capek untuk mengolah hal-hal tersebut. Jadi akan terganggu pankreasnya, yang akhirnya menyebabkan produksi insulin juga terganggu. Oke dok, berarti sebenarnya insulinnya ada, tapi dia terlalu capek kali dok ya untuk melakukan tugas-tugasnya sehingga dia akan berkurang fungsi dengan sendirinya. Oke, siap dok. Selain itu dok, adakah faktor lain terkait tadi gangguan dari insulinnya, adakah faktor lain penyebab diabetes sendiri dok? Ya, untuk diabetes sendiri kita kategorikan dengan beberapa tipe ya. Memang ada tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, dan diabetes tipe lain. Untuk tipe 1 sendiri memang karena kerusakan dari pankreas itu sudah parah. Jadi memang bawaan, misalnya pasien yang dari kecil terjadi kadar gula yang terlalu tinggi atau kadar gula tiba-tiba ditemukan rendah, waktu dicek ternyata memang pankreasnya sudah tidak berfungsi lagi untuk produksi insulin. Makanya pasien itu akan membutuhkan insulin seumur hidupnya. Nah, untuk tipe 2 ini yang paling sering kita dapatkan, di mana itu terjadi pada lifestyle. Misalnya dengan bertambahnya usia, pola hidupnya, pola makannya terganggu, akan menyebabkan stres metabolik tadi yang kita sebut sebagai tipe 2. Jadi pankreasnya fungsinya menurun untuk produksi insulin, tapi tidak rusak seluruhnya. Masih berfungsi, tapi produksinya menurun. Itu yang disebutkan sebagai diabetes tipe 2. Tipe 2. Sedangkan untuk gestasional itu pada saat ibu-ibu hamil kan kita tahu terjadi perubahan hormonal, terjadi stres dalam tubuhnya, dan itu mengganggu juga untuk produksi insulin tersebut. Jadi memang terjadi hanya pada saat kehamilan trimester pertama, dan akan membaik menurun kembali pada saat pasien itu selesai melahirkan. Itu yang pada saat kehamilan. Ada juga diabetes tipe lain, itu pada saat orang-orang yang tadi infeksi, misalnya pankreatitis, infeksi pankreas, ada tumor di pankreasnya, atau yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang bisa meningkatkan kadar gula seperti kortikosteroid. Itu obat-obat radang atau obat-obat nyeri atau obat kemoterapi yang berefek ke produksi insulin juga. Itu juga bisa menyebabkan diabetes. Dok. Berarti ada 4 tipe
tipe dok ya? 4 tipe, iya. Oke, yang mungkin pemirsa CTVRI di rumah tahu ini hanya yang tipe 2 kayaknya Iya, dok ya? benar sekali. Yang tergolong identik dengan orang tua, gemuk, ternyata ada juga DM tipe 1 dok. Iya, Ini benar yang sekali. kayaknya kebanyakan pada anak-anak dok ya? Iya. Oke, karena memang pankreasnya yang terganggu dari Iya. awal kelahiran dok Iya, ya? benar sekali. Oke, siap dok. Wah, ini agak-agak ngeri ya, dari anak ternyata, dari orang tua juga, orang ibu hamil, Iya, bisa dan juga juga. penyakit-penyakit lain Semua dok. usia, ya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, selain faktor resiko tadi, apakah gender juga mempengaruhi atau ada pekerjaan tertentu atau ada aktivitas pasien lain yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes ini dok? Ya, kalau untuk gender atau jenis kelamin sendiri, memang dari penelitian terbanyak adalah wanita. Oke. Ya, karena wanita tuh punya hormonal yang lebih tidak stabil, lalu bisa faktor-faktor risiko lain seperti aktivitas fisiknya mungkin atau stresor yang agak lebih tinggi itu bisa menyebabkan memang kadar insulin itu lebih rendah pada wanita. Oke. Tapi memang itu dalam beberapa penelitian. Tapi untuk kejadiannya sendiri sebenarnya tidak mengenal usia, tidak mengenal usia dan tidak mengenal jenis kelamin. Jadi bisa pada semua jenis kelamin, tapi kebanyakan pada wanita. Oke, oke dok. Apa mungkin yang kerjanya sering kulineran atau apa gitu nggak mempengaruhi dok ya? Dia terkena diabetes dok? Mempengaruhi. Oh, Itu kan iya. termasuk tadi diabetes tipe 2 adalah pengaruhnya lifestyle. Oh, Jadi kalau oke. gaya hidup kita tidak bagus, konsumsi banyak kalori yang tinggi, gula yang tinggi, konsumsi alkohol, merokok, itu terjadi stres metabolik yang tinggi. Tubuh kita nggak bisa menetralkan kadar gula yang terlalu tinggi. Oh, oke. Akhirnya insulin pankreasnya terganggu, insulinnya menurun, Oke, yaitu yang dok. menyebabkan diabetes. Jadi gaya hidup sangat mempengaruhi. Wah, banyak dok ya ternyata ya. Tipenya ada 4 dan faktor risikonya juga ternyata banyak banget dok ya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, tanda dan gejalanya nih dok. Karena biasanya pasien datang ke praktek secara pribadi dok, itu keluhannya nggak ada riwayat gini. Ucuk-ucuk pas dicek gula darahnya 300-an aja. Pas ditanya nggak ada tanda atau gejala sebelumnya. Itu ada tanda khusus nggak sih dok untuk pasien diabetes sendiri dok? Ya, benar sekali. Jadi pasien diabetes yang sering berobat itu sudah terlambat. Jadi dia fase yang baru diketahui bukan karena dia periksa karena ada gejalanya. Oke. Jadi kebanyakan pada saat periksa yang lain, misalnya periksa mata, Betul. periksa ke dokter bedah, ternyata saya baru tahu gula saya tinggi. Sebelumnya nggak pernah periksa gula karena saya nggak punya riwayat, nggak punya keluhan apa-apa. Iya, betul. Tapi sebenarnya untuk mengenali lebih awal itu ada gejalanya memang. Gejalanya itu sering cepat haus, cepat lapar, dan sering buang air kecil di malam hari. Nah, kalau ada gejala-gejala itu ditambah dengan bisa kram kesemutan, bisa juga berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas, atau mungkin sudah komplikasi, sudah ada luka tiba-tiba, itu baru pasien memeriksakan. Jadi memang gejala-gejala awal susah dikenalin, kebanyakan sudah berkomplikasi baru diperiksakan. Oke, siap dok. Ini Cila garis bawahi. Kalau kita tahunya kedokteran dok kayak ada polidipsi, poliuri, polifagi, Ya, benar sekali. sama yang tadi gejala-gejala komplikasi lain. Nah dok, untuk banyaknya makan tadi, makan yang banyak, minum yang banyak, pipis yang banyak di malam hari, itu ada volume minimalnya nggak sih dok? Misalnya nih Cila nih merasa dok, kayaknya makan Cila biasa aja, tapi kok udah bisa dikategorikan bahwa makannya udah termasuk yang tadi polifagi ternyata Iya. dok. Itu ada minimalnya nggak dok? Sebenarnya ketika dikatakan poli itu berarti lebih dari normalnya. Oke. Misalnya kita habis makan setengah jam, 1 jam, kok sudah lapar lagi. Oh. Itu berarti kan dia polifagi masuk, sering cepat lapar. Oke. Lalu sebentar kita sudah minum banyak. Satu hari kan kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 liter. Oke, dok. Kita sudah minum banyak, tapi kok sering Masih merasa haus. haus. Iya benar. Itu kita curiga. Kemudian terakhir sering banyak kencing. Minum saya kok nggak banyak, tapi kok sering kencing. Malam sering terganggu tidurnya karena sering bangun kencing. Itu bisa juga. Jadi takarannya sebenarnya tidak ada yang pasti, cuman berlebihan di luar normalnya. Iya. Soalnya dok, para wanita-wanita ini biasanya kalau mens itu banyak makan dok. Iya. Berarti itu nggak masuk dok Nggak ya? masuk ya, Oke. hormonal itu ya. Oke, berarti memang kita harus garis bawahi dari kebiasaan dok ya. Iya. Mungkin kita sudah merasa perut ini udah begah tapi pengen makan terus. So itu juga salah satu dicurigai tanda-tanda dari diabetes ini sendiri Iya, dok benar ya. sekali. Mungkin juga disertai dengan faktor resiko dok ya. Iya. Dia mungkin ada keturunan diabetes ya. atau dari tadi lifestyle-nya Iya. disertai dengan gejala tadi polifagi, polidipsi, dan poliuri Poliuria, tadi dok iya, ya. benar. Oke, siap dokter. Kemudian dok, setelah tahu nih tanda dan gejalanya,
Pemeriksaan apa dok yang biasanya dokter Febrian sarankan kepada pasien dok? Karena penyakit yang berhubungan dengan gula darah, jadi memang periksaan yang penting adalah sebenarnya gula darah. Tapi screening yang lebih awal sebenarnya adalah faktor resiko dulu. Kita tentukan dulu misalnya berat badannya berlebih atau tidak, lingkar perutnya, lalu faktor-faktor resiko kayak tadi jenis kelamin, usia, kalau dari riwayat keluarga atau tidak. Setelah semuanya diketahui, baru kita ukur gula darahnya. Gula darah ada beberapa jenis pengukuran. Yang pertama gula darah puasa. Gula darah puasa itu kita lakukan pemeriksaan gula darah setelah 8 jam minimal puasa. Itu boleh minum air putih atau teh juga boleh, yang penting tidak ada kalorinya. Jadi teh tawar boleh atau air putih. Itu kita cek setelah 8 jam puasa, kita cek gula darahnya, boleh dengan glukometer boleh atau dengan darah vena. Nah itu yang menentukan diabetes jika gula darah puasa lebih besar sama dengan 126 miligram per desiliter. Yang kedua dengan gula darah 2 jam postprandial. Ini yang sering salah diperiksa. Jadi kadang-kadang kita ke lab, kita minta cek gula darah 2 jam setelah makan, tapi harusnya dengan pembebanan. Jadi namanya TTGO. TTGO itu adalah diberikan glukosa murni 75 gram, lalu dicek 2 jam kemudian. Jadi bukan makan biasa. Karena kalau misalnya kita cek gula, kita pergi makan, kita kan makan yang kita konsumsi beda-beda kalorinya. Ada yang makannya lebih banyak, ada yang makan nasi padang mungkin kalorinya lebih tinggi. Ada yang habis puasa, saya mau makan kue aja dikit aja gitu, supaya nggak terlalu tinggi nanti gulanya. Nah itu beda-beda nanti hasilnya. Jadi memang kita harus pastikan dengan standar tertentu, yaitu dengan TTGO tadi, dengan pembebanan 75 gram. Yang ketiga pemeriksaan HbA1c. Ini mungkin yang agak jarang diperiksa, tapi tidak memerlukan puasa. Jadi pasien yang periksa ini tidak perlu puasa. HbA1c itu adalah glukosa darah yang kita periksa yang berhubungan dengan Hb kita yang menempel di hemoglobin kita, darah merah kita. Nah, diperiksanya itu adalah 3 bulan sekali bisa kita kontrol. Dan kadar HbA1c itu yang tidak normal, yang disebut diabetes, lebih dari 6,5. Siap dokter. Ini saya masih banyak nih mau memberikan pertanyaan terkait pemeriksaan tadi dok, tapi saya jeda iklan sebentar dulu nih dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Hei, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Tonton apa? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman? Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI.
Pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Febrian Juventianto Gunawan, spesialis penyakit dalam bahasan tema waspadai diabetes mellitus dan komplikasinya. Oke Dr. Febrian, tadi di sesi 1 kita udah bahas terkait pengertian, tanda dan gejala. Ini tadi sempat kita bahas sedikit terkait pemeriksaan dok. Ya, benar. Tadi ada gula darah puasa, gula darah sewaktu, sama HbA1c. Ya. Ini sebenarnya dok, kapan dok dokter menyarankan misalnya ke Cila yang belum pasti terdiagnosis DM, apakah GDS dulu, apakah GDP dulu, atau langsung HbA1c dok? Ya, untuk pemeriksaan sendiri memang yang paling gampang itu gula darah sewaktu. Oke. Jadi kita tidak perlu periksa, langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa puskesmas atau klinik, kita cekkan gula darah kita. Oke dok. Itu gula darah sewaktu, itu banyak pengaruhnya. Oke. Dipengaruhi oleh makanan, stres, bisa kurang istirahat juga bisa. Jadi tidak terlalu akurat. Tapi kita bisa diagnosa diabetes kalau berdasarkan gula darah sewaktu lebih dari 200 disertai dengan gejala-gejala tadi yang 3, polidipsi, polifagi, poliuria. Ya. Itu bisa. Oke. Tapi kalau yang lebih akurat sebenarnya dengan pemeriksaan gula darah puasa. Jadi gula darah puasa, setelah kita puasa 8 jam minimal, kita periksakan gula darah kita itu kalau lebih dari 126 itu disebut sebagai diabetes, meskipun tanpa gejala. Oke. Ya. Yang ketiga untuk HbA1c tadi, itu kalau kita periksakan tidak memerlukan puasa, tapi kalau kadarnya lebih dari 6,5, langsung bisa disebut sebagai diabetes. Tapi jarang digunakan sebagai diagnosa awal. Itu biasa sebagai apa kita perlu pengobatan yang lebih lanjut dengan obat-obat tertentu seperti insulin, atau apakah dia beresiko untuk komplikasi-komplikasi lebih lanjut. Itu kita biasa menggunakan parameter HbA1c. Ya, benar sekali. Ya karena lebih murah juga dok. GDS sama GDP kan lebih murah dok. Lebih murah ya, dan lebih terjangkau. Di mana-mana bisa ya. Oh iya benar dok. Dengan yang GD2PP tadi dok ya, Ya, benar. itu saya menemukan beberapa pasien itu masih disarankan pemeriksaan itu dok. Apakah memang ada kriteria pasien yang boleh diperiksa GD2PP dok? Ya, kalau untuk pasien-pasien dengan kondisi infeksi, kondisi ada penyakit-penyakit lain, itu kita tidak perlu lakukan pemeriksaan G2PP. Karena itu kan menyusahkan pasien. Betul, dok. Dia harus puasa 8 jam, kita periksa gula, disuruh makan lagi, 2 jam kemudian diperiksa lagi gulanya. Itu menyusahkan. Jadi kita bukan pemeriksaan yang rutin kita lakukan di rumah sakit. Itu bisa kita gunakan sebagai screening bisa. Misalnya punya faktor risiko keluarganya, punya diabetes, kita mau periksa boleh GDP sama G2PP boleh. Tapi kondisinya ya biasa, tidak ada penyakit dan bisa berpuasa, bisa makan dengan normal dan dicek kembali gitu. Oke dok. Itu berarti tadi kalau GDS kan plus faktor resiko di atas 200 dok ya. Kalau GDP tadi di atas 126 tanpa faktor resiko. Kalau GD2PP dok? Di G2PP tidak termasuk dengan kriteria diagnosa untuk diabetes ya. Hanya 3, GDP, GDS dengan keluhan dan HbA1c. Ya. Oke, siap dokter. Wah, untuk pemeriksaan pastinya berarti 3 ini dok ya. Benar. Kemudian untuk screening komplikasi tadi dok, ini kan pasien datang nih, dia nggak tahu dia nih pernah ada riwayat kah atau gimana, ucuk-ucuk GDS-nya misalnya atau GDP-nya tinggi. Itu pemeriksaan apa lagi dok, kelanjutan yang perlu diperiksakan untuk memastikan ini pasien sudah ada tanda-tanda komplikasi apa enggak? Iya, untuk pemeriksaan GDS sendiri itu dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya kita sedang infeksi tadi, kita lagi batuk pilek, kita lagi demam, kita ada konsumsi obat-obat tertentu seperti obat-obat nyeri, obat-obat radang, itu bisa meningkatkan kadar glukosa kita. Jadi yang kita periksa memang gula darah puasa, setelah puasa 8 jam, dikonfirmasi dengan G2PP tadi bisa, dengan TTGO ya, dengan syaratnya tadi harus dengan beban glukosa yang sama, 75 gram. Jadi bukan dengan makan biasa. Yang ketiga dengan pemeriksaan HbA1c. Nah itu memang harus dikonfirmasi. Kalau memang tidak ada faktor risiko, tidak ada keluhan, tidak ada infeksi, kita bisa menggunakan GDP saja sudah cukup. Siap dok. Berarti tanpa ada pemeriksaan darah lain dok ya, misalnya darah lengkap atau mungkin ronsen atau apa, itu tuh nggak perlu dok ya untuk penegakan diagnosis? Kalau diagnosa tidak perlu, tapi untuk komplikasi sangat diperlukan. Kalau kita bahas terkait komplikasi, sebenarnya apa aja sih dok komplikasi dari kencing manis ini sendiri dok? Jadi komplikasinya itu efeknya ke vaskuler, ke pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah kecil, pembuluh darah besar. Kalau pembuluh darah kecil ya bisa efeknya ke
saraf mata, bisa ke saraf dari perifer kita, misalnya kayak kram kesemutan, gejalanya disebut dengan neuropati, atau ke mulut-mulut darah besar seperti ke otak bisa kena stroke, ke jantung bisa kena serangan jantung atau jantung koroner, dan yang ke ginjal juga bisa gangguan ginjal. Nah, penyebabnya banyak tergantung dari organ-organ yang terkena dampaknya. Oke, siap dok. Ini kalau kita mau flashback dikit nih dok, kok jauh dok ya dari gula doang, insulin doang, terus tiba-tiba langsung bisa ke otak, bisa ke jantung. Itu gimana dok? Gulanya merusak organ apa gimana tuh dok? Ya, jadi gula darah yang berlebihan di pembuluh darah kita akan menyebabkan kerusakan endotel. Endotel adalah jaringan penopang pembuluh darah kita. Jadi elastisitas pembuluh darah kita akan terganggu. Kalau terganggu, dia nggak akan bisa mengecil, membesar lagi seperti normal. Misalnya kalau tekanan darah kita lagi tinggi, dia akan melebarkan pembuluh darah untuk menurunkan tekanan darah. Itu kan efek dari tubuh kita, pertahanan. Kalau misalnya dia kaku, dia nggak akan bisa melebar dan mengecil berdasarkan efek dari tubuh kita sendiri. Jadi akan terganggu. Setelah terganggu endotelnya akan terjadi penumpukan dari lemak-lemak kolesterol tadi akan menumpuk di pembuluh darah kalau pembuluh darah kita kaku. Setelah pembuluh darah akan menumpuk sebagai aterosklerosis ya, penyumbatan pembuluh darah. Nah, itu akan terjadi di pembuluh darah manapun, bisa di otak, bisa di jantung, bisa di ginjal dan di semua organ. Nah, itu yang akan komplikasi lebih lanjutnya tadi. Oke dok. Ada beberapa pasien juga yang datang ke praktek Cila tuh dok, taunya dari sering kesemutan dok. Waktu Cila minta tolong dok, Pak Bu cek GDS ternyata tinggi banget dok. Jadi saya bilang emang nggak ada faktor resiko, ternyata ada. Kemudian disuruh cek lah HbA1c segala macam, ternyata memang tinggi banget dok. Nah ini juga ternyata saraf-saraf yang di pinggir ini juga salah satu pertanda komplikasi dari diabetes ini sendiri dok ya? Iya benar. Jadi kalau komplikasi kita paling sering memang saraf ya. Jadi sering orang datang dengan kram kesemutan, rasa tebal, rasa panas kadang-kadang juga. Atau kadang dia sudah ada luka dia nggak tahu karena ada tebal tadi tuh. Dia nggak tahu tangannya nggak terasa ternyata tergores sesuatu. Nah itu disebut sebagai neuropati gangguan saraf karena diabetes. Nah itu memang komplikasi yang sudah ya kita sebut sebagai terlambat ya, karena dia belum tahu diabetes tapi sudah terjadi komplikasi. Berarti mungkin diabetesnya sudah terjadi sebelumnya tapi tidak pernah periksa, ya sudah terjadi komplikasi. Oke dok. Ini menarik juga terkait luka tadi dok. Jadi setiap pasien yang saya tanyakan faktor resikonya, dia langsung bilang gini dok, enggak kok dok, saya kalau luka cepat sembuh. Nah itu memang identik dok, tidak cepat sembuh dalam penyembuhan luka itu untuk pasien diabetes dok? Ya, tadi kan kita sebut sebagai ada komplikasi dari pembuluh darah tadi ya. Jadi kalau pembuluh darah kita banyak yang endotelnya sudah terganggu, maksudnya elastisitas pembuluh darahnya terganggu, akan gampang aliran darahnya itu tidak lancar. Itu salah satu penyebabnya tadi kenapa kalau kita luka sembuhnya lama, karena aliran darahnya nggak lancar, banyak tersumbat. Nah itu berisiko aliran darahnya itu untuk nutrisi terganggu, untuk pemberian antibiotik lewat aliran darah juga akan terganggu ke bagian-bagian yang di ujung-ujung. Nah itu akan menyebabkan kenapa luka kita jarang sembuh atau sembuhnya lebih lama. Oke, siap dokter. Jadi memang komplikasinya ini juga lebih serem dari diabetesnya sendiri dok ya? Karena sebenarnya diabetes ini bisa sembuh kan dok ya? Bisa, terkontrol. Terkontrol dok. Gimana dok cara kontrolnya, penanganan terhadap pasien diabetes dok? Jadi penting untuk diabetes sendiri, yang pertama adalah pengelolaan dietnya. Jadi dietnya, pemberian nutrisi harus seimbang. Kadar gula darahnya tidak terlalu, kadar konsumsi karbohidrat kita terlalu tinggi, yaitu sekitar 40-50% itu cukup. Lalu kadar protein juga 20%, kadar lemak juga 20%. Nah itu harus diseimbangkan dengan serat juga lebih banyak, lalu konsumsi air putih yang banyak, dan mengkonsumsi kayak pengawet terlalu banyak, yang beralkohol, asap rokok juga tidak boleh. Nah yang kedua, aktivitas fisik itu minimal 3-5 kali satu minggu, sekitar 30-40 menit sudah cukup. Untuk aktivitas fisik yang ringan saja boleh. Kemudian pengelolaan stres itu yang paling penting, karena stres juga akan meningkatkan stres metabolik tubuh kita, jadi akan meningkatkan gula darah. Jadi harus mengelola stres, jangan stres, cukup istirahat, harus menjaga makanan dan aktivitas fisik tadi tersebut. Itu yang penting. Yang kemudian kalau kita sudah beresiko, itu kita harus lakukan screening. Minimal kalau kita punya keluarga faktor risiko diabetes 45 tahun ke atas, kita selalu lakukan pemeriksaan rutin. Minimal gula darah sewaktu, lalu tekanan darah,
kolesterol kita, berat badan kita itu harus kita kontrol rutin setiap tahun. Tapi kalau kita tidak punya faktor risiko bisa mungkin 3 tahun sekali. Kemudian kalau misalnya sudah tidak dosa diabetes, itu kita harus rutin kontrol. Meskipun gula darah saya sudah normal, tapi kita harus tetap cek gula darah minimal sebulan sekali. Lalu konsultasi dengan dokter apakah sudah terjadi komplikasi atau belum. Misalnya matanya masih normal, tapi ternyata pada saat diperiksa lebih dalam saraf matanya sudah terganggu, itu bisa aja. Atau terganggu sudah fungsi ginjalnya, atau fungsi jantung, atau fungsi hati dan lain-lainnya. Jadi memang harus pemeriksaan lengkap. Untuk pasien-pasien yang diabetes minimal ya 3 bulan sekali kita periksa fungsi ginjalnya, fungsi hatinya, kolesterolnya, foto ronsen atau rekam jantungnya. Oke, siap dok. Berarti tadi itu kalau sudah belum terkena tadi di awal sama yang sudah terkena dok ya, gimana caranya mencegah komplikasinya. Kemudian obat-obatan sendiri dok, itu memang haruskah langsung suntik atau gimana dok pengaturannya dok? Ya, jadi untuk pasien-pasien terdiagnosa diabetes itu pertama kita selalu sarankan modifikasi lifestyle. Ya, untuk dietnya kita atur, kalorinya dibatasin, jadi sebisa mungkin sekitar 1.500 sampai 1.700 kilokalori satu hari. Lalu kita sarankan buat aktivitas fisik dulu. Misalnya pasien-pasien yang kelebihan berat badan atau aktivitas fisik yang kurang, itu kita sarankan aktivitas rutin dulu fisiknya, mulai dari ringan-ringan dulu, tapi intensitasnya rutin. Yang kemudian harus menghindari faktor risiko tadi kayak merokok, alkohol, lalu konsumsi junk food yang terlalu banyak. Nah, kemudian setelah modifikasi lifestyle 3 bulan, kita cek kembali gula darahnya. Kalau memang gula darahnya masih lebih tinggi dari standarnya, ya kita boleh memulai obat. Nah, obat yang kita gunakan pertama kali adalah obat-obat tablet dulu, obat seperti obat oral, yang gunanya untuk merangsang pankreas kita untuk produksi insulin secara normal dulu. Jadi kita bukan menurunkan kadar gulanya, tapi kita membantu pankreas kita untuk berfungsi sebagai normal kembali. Itu dengan obat perangsang sensitivitas insulin. Contohnya seperti obat-obat yang kita sering minum, metformin atau thiazolidinedion. Nah, itu untuk merangsang produksi insulin kita secara normal. Kemudian dengan obat-obat tersebut, kalau misalnya tidak terkendali gulanya masih 3 bulan kemudian kita coba naikkan dosis, masih belum terkendali, kita bisa kombinasikan dulu dengan obat jenis golongan lain. Seperti obat yang menurunkan glukosa lebih cepat. Itu golongan sulfonylurea seperti glimepirid, glibenclamid, dan golongan lainnya. Tetapi beberapa kondisi tertentu seperti pasien-pasien yang mengalami infeksi berat seperti lagi infeksi pneumonia, infeksi paru, lagi ada luka di kakinya, itu kita lebih menggunakan insulin, di mana itu bisa menurunkan kadar gula lebih cepat dan efek sampingnya juga lebih ringan. Ya, dan itu lebih gampang. Misalnya kita lagi infeksi paru, ada batuk pilek, ada mual muntah, kita konsumsi obat-obat tablet pasti lebih tidak nyaman buat pasien. Nah, itu kita memang memberikan suntikan. Jadi tergantung indikasinya sendiri. Kondisi pasien seperti apa, itu yang menentukan masing-masing pasien berbeda obat-obatnya. Siap dokter. Karena memang rata-rata pasien tuh subjektif dok ya. Ada yang lebih nyaman, dok saya minta yang suntik aja dok biar nggak ribet minum obat. Ada yang takutan dok dia suntik-suntik gitu. Dan juga ada pertanyaan terkait ini dok. Biasanya obatnya ini dimakannya sebelum atau sesudah makan dok? Karena banyak pasien Cila bertanya dok, ini kan obat gula ya, buat turunkan gula ya. Emang makannya setelah makan kah atau sebelum makan dok? Ya, jadi untuk penggunaan obat sendiri beda-beda masing-masing obat. Untuk golongan yang kita sebut kita sering menggunakan metformin, itu gunanya buat merangsang sensitivitas insulin. Jadi diminumnya itu saat bersamaan dengan makan atau setelah makan. Karena efeknya itu sering orang jadi kembung dan mual. Kalau misalnya kita minum sebelum makan, pasti akan mual kembung dulu, jadi malas makan. Malas makan akan muncul penyakit baru lagi. Jadi untuk metformin sendiri memang dikonsumsi bersamaan dengan makan atau setelah makan. Sama juga dengan obat akarbose. Akarbose ini dia menekan, mengurangi penyerapan glukosa di usus kita. Jadi dikonsumsi memang setelah makan. Kalau sebelum makan kan belum ada makanannya, jadi dia akan berguna. Dimakan bersamaan dengan makan atau setelah makan. Berbeda dengan obat golongan sulfonylurea seperti glimepirid, glibenclamid, gliclazid, itu dikonsumsi sebelum makan pada saat perut kosong, karena dia gunanya akan menurunkan gula darah pre-makan, sebelum makan prandial kita. Jadi kita makan obat dulu, setelah itu harus makan. Nah, setelah makan dia akan berfungsi menurunkan glukosa darah yang kita makan setelah minum obat tersebut. Nah, berbeda dengan obat-obat yang lainnya seperti insulin. Insulin itu juga berbanyak golongannya. Ada yang harus sebelum makan, ada yang malam hari 1 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, tergantung indikasinya. Pemilihan obat itu juga berdasarkan
kondisi pasiennya juga. Jadi kalau misalnya pasiennya ada gangguan lambung, ya kita nggak akan memberikan obat-obat yang mengganggu lambung seperti tadi metformin atau akarbose. Tapi kalau pasiennya ada makannya jarang, makannya sedikit, malas makan, ya kita nggak akan memberikan golongan sulfonylurea kayak glykrazid atau glimepirid yang menurunkan gula lebih cepat, karena resiko turunnya gula itu lebih bahaya daripada gula darah yang tinggi sekali. Iya, benar, Gitu. benar itu dok. Siap dok. Kemudian dok, banyak juga pasien ini ternyata memang harus konsultasi lebih lanjut dok ya untuk penentuan obat. Karena misalnya nih dok, istrinya kena, suaminya juga kena, ngikut aja dok minum obatnya sejenisnya. Padahal tiap pasien beda-beda dok ya. Karakteristik beda, pasti obatnya beda juga. Oke, siap dok. Dan juga tadi untuk penyuntikan insulin juga ada yang malam doang, ada yang ini. Itu memang tergantung dari penilaian dokter dok ya, bukan asal pasiennya minta. Masing-masing individu pasti pemberian insulin itu berbeda-beda indikasinya. Ada yang memang indikasinya karena dia TBC, paru misalnya, itu harus pakai insulin. Karena untuk obat tablet stres metaboliknya lebih tinggi. Dia harus menggunakan insulin dan efeknya lebih cepat juga menurunkan gula, dan kadarnya bisa kita atur dosisnya. Misalnya kalau gula darah lebih tinggi, kita kenaikan dosisnya. Kalau gula darah sudah rendah, ya kita turunkan dosisnya. Tapi kalau lagi kondisi biasa, ya penggunaan insulin sebenarnya lebih bagus yang kerja panjang. Jadi kerjanya ada yang 12 jam, ada yang 24 jam, ada yang sampai 36 jam. Itu dia akan kerja menurunkan gula pelan-pelan. Jadi nggak akan terjadi gula darah tiba-tiba rendah, tiba-tiba tinggi. Dia akan menstabilkan gula darah secara normal. Tapi kalau dengan gula darah insulin yang kerja panjang tersebut tidak mengcover gula darah yang masih tinggi, ya kita bisa tambahkan dengan insulin prandial yang disuntikan biasanya sebelum makan tersebut. Jadi ada yang 1 kali aja, ada yang 2 kali, atau bisa sampai 3 kali. Oke, ya, tergantung masing-masing karakteristik pasien masing-masing ya. Oke dok, ini pertanyaan seluruh umat dok. Apakah harus seumur hidup dok minum obatnya dok? Untuk seumur hidup saya nggak pernah menyebutkan diabetes itu kita makan obat seumur hidup, karena masing-masing pasien berbeda-beda. Ada yang hanya dengan modifikasi diet saja gulanya terkontrol, dia tidak memerlukan obat-obatan. Jadi dia akan normal terus gula darahnya dengan hanya jaga makan. Itu disebutkan tidak perlu obat-obatan. Yang kedua, pasien-pasien yang sudah makan obat lalu terkontrol gulanya. Misalnya habis makan obat, gulanya awalnya tinggi jadi normal kembali. Nah, itu tidak memerlukan obat tapi memerlukan monitoring. Jadi setelah dia makan obat akan diturunkan dosisnya pelan-pelan. Selanjutnya akan harus memeriksakan rutin. Misalnya setiap bulan periksa gula darah minimal, atau setiap 3 bulan memeriksakan apakah ada komplikasi atau tidak. Yang terakhir, pasien-pasien yang memang sudah menggunakan insulin. Ya, kalau insulin itu memang kita sebutkan tidak selamanya, karena insulin tergantung kebutuhannya. Misalnya kalau gula darahnya sudah terkontrol, kita akan turunkan dosisnya pelan-pelan. Kita mulai kombinasikan kembali dengan obat tablet. Lalu kita lepas insulinnya, kita pakai obat tablet saja. Dengan obat tablet terkontrol, ya bisa dilepas seperti obat tablet yang tadi. Oke, siap dok. Berarti ya tergantung lagi. Oke, saya Dr. Febian, ini makin menarik. Tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu lagi dok. Oke, para pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern.
petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Febrian Juventianto Gunawan, spesialis penyakit dalam bahasan tema waspadai diabetes mellitus dan komplikasinya. Oke Dr. Febrian, tadi udah panjang lebar kita bahas. Sebetulnya sesi ketiga ini kita mau klarifikasi mitos fakta, tapi ini ada titipan pertanyaan tadi dok yang belum terjawab. Terkait misalnya dok, jika dalam kondisi puasa nih ya, Cila penderita diabetes dan Cila ingin puasa, itu bagaimana dok pengaturan minum obatnya dan juga saat buka puasa apakah harus langsung dijejal dengan banyak gula atau gimana dok? Ya, jadi untuk makannya dulu ya. Okay. Untuk makannya saat berpuasa, kita harus menghitung kebutuhan kalori kita karena masing-masing pasien mungkin berat badannya beda, pola makannya berbeda. Jadi untuk makannya pada saat sahur harus makan yang dengan serat yang lebih tinggi dan dengan kalori yang naiknya nggak terlalu cepat. Jadi bukan makan yang terlalu manis, tapi makan yang kebutuhannya mungkin akan naikkan glukosa lebih pelan-pelan seperti nasinya atau kentang atau karbohidratnya yang ditambah. Kemudian seratnya diperbanyak dan perbanyak minum air putih pada saat sahurnya. Kemudian pada saat buka puasa pun kita harus menjaga lonjakan glukosa yang terlalu tinggi. Jadi pada saat buka puasa minum bisa kita minum air putih dulu, makan yang ringan-ringan dulu. Kita lalu mungkin sholat dulu ya. Setelah itu mungkin baru kita bisa makan yang lebih berat, tapi tidak dengan kadar glukosa yang tiba-tiba tinggi. Jadi jangan tiba-tiba langsung minum sirup yang terlalu manis yang kita biasa nggak minum sirup. Jadi buka puasa seperti makan sehari-hari sebelum puasa juga. Kalau misalnya kita sebelum puasa kita nggak sering minum sirup ya jangan minum sirup ya. Karena takut kekurangan gula biasanya dok. Iya, benar. Kemudian untuk obatnya juga. Jadi obat diabetes itu kita ada yang diturunkan dosisnya, ada yang diganti cara minumnya. Jadi kalau cara minumnya tadi untuk metformin sendiri awalnya misalnya ada yang 2 kali sehari berarti tetap kan buka puasa sama sahur. Tapi ada yang 3 kali sehari berarti waktu sahur 1 tablet, buka puasa langsung 2 tablet. Boleh langsung 2 tablet, boleh setelah tarawih 1 tablet juga boleh. Kemudian yang akarbose itu kalau 3 kali sehari dijadikan 2 kali sehari saja. Yang kemudian kalau obat glimepirid yang pagi sebelum makan atau glikosid kita pindahkan ke buka puasa karena efeknya kan menurunkan gula lebih cepat. Kalau misalnya pada saat sahur mungkin dia akan berefek glukosa darahnya akan turun cepat, jadi akan kelelahan dan akan lemas pada saat puasanya. Jadi kita pindahkan ke buka puasa. Lalu kemudian insulin juga kita bisa tetap gunakan pada saat puasa. Caranya dengan dosisnya diturunkan 30-40% dari dosis awalnya. Dan pemberiannya sahur lebih rendah daripada buka puasa. Supaya tadi itu dok ya mencegah lemas saat mencegah puasa, gula darah yang turun dan mencegah supaya ya tetap bisa berpuasa. Oke, siap dokter. Kemudian dok, tadi kan kita banyak tuh dok bahas terkait komplikasi pada kaki, luka pada kaki. Itu gimana dok tipsnya untuk mencegah biar para penderita diabetes itu tidak perlu sampai kakinya diamputasi lah atau apa, itu ada tipsnya nggak dok? Ya, jadi untuk pasien diabetes memang kan kita sebut tadi banyak komplikasi ke saraf pertama, yaitu neuropati, gangguan saraf di mana rasa tebal atau rasa seperti orang pakai kaos kaki dan kaos tangan. Nah itu seringnya di ujung-ujung memang di tangan atau di kaki yang kita jarang ngecek. Kita gunting kuku, kita nggak tahu kuku kita guntingnya terlalu dalam ada luka, itu awal-awalnya. Atau kita sering pakai sepatu yang ukurannya nggak sesuai, sering lecet atau sering terjepit kakinya akan menunjukkan memar atau luka. Nah, itu awal-awal dari awal luka kaki diabetes. Di lain itu juga bisa ada yang mungkin tertusuk paku atau tusuk yang tergores sesuatu yang kita nggak mengecek. Jadi pasien-pasien dengan diabetes yang sudah lama dia harusnya mengetahui dia berkomplikasi dan dia harus sering mengecek jari-jarinya, tangannya, kakinya, jari-jari kakinya untuk mencegah siapa tahu sudah ada luka atau belum, terus sering cek. Dan penggunaan alas kaki juga penting untuk yang harus sesuai ukurannya pas untuk mencegah supaya tidak ada luka. Iya, kadang-kadang Cila juga nyarankan pakai sendal itu yang tertutup dok ya, karena kan kalau penderita diabetes yang pakai sendal jepit yang terbuka gitu kena batu lah, kejeduk lah, lebih beresiko dok ya. Iya, tapi memang ada beberapa kasus juga dengan
sepatu yang terlalu sempit itu tadi. Benar. Jari yang kejepit atau lecet itu juga bisa awal dari kaki diabetes. Oke dokter. Intinya sering-sering cek daerah-daerah pinggir, Benar dok sekali, ya. Oke, siap dokter Febrian. Ini kita masuk dalam sesi mitos fakta, dok ya. Nanti Cila izin mengklarifikasi, mengkonfirmasi beberapa pernyataan yang sudah Cila kumpulkan, dok ya. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dok, ini kami sudah sediakan 2 properti dok, ada mitos atau fakta. Jadi nanti di setiap pernyataan yang Cila sampaikan, dokter acungkan ini mitos atau ini fakta dan jelaskan alasannya sedikit dok ya. Oke, siap dokter Febrian. Pernyataan pertama, diabetes adalah penyakit keturunan, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok mitosnya? Jadi tergantung dari diabetes tersebut. Oke, dok. Jadi kalau diabetes tipe 1 memang punya faktor risiko keturunan yang lebih besar. Oke. Karena ada kerusakan pankreas tadi. Tapi kalau diabetes tipe 2 kita tahu itu dari faktor risiko kita sendiri, dari lifestyle kita. Jadi belum tentu karena keturunan. Tapi keturunan berpengaruh, berfaktor risiko yang berpengaruh tinggi sekali untuk diabetes. Oke dok, berarti tadi yang tipe 1 dok ya? Iya benar, tipe yang 1. besar untuk faktor keturunan ini? Iya benar. Tapi kalau tadi yang tipe 2 lebih tipe lain tidak berpengaruh pada saat Oke dok, berarti tergantung tipenya dok ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, penderita diabetes mayoritas orang tua, mitos atau fakta dok? Ya, sebenarnya mitos ya. Oke. Jadi diabetes itu tidak mengenal usia. Ada yang tadi dari kecil, dari bayi sudah diabetes tipe 1, ada yang masih muda. Jadi tergantung dari faktor risiko kita masing-masing. Jika kita punya orang tua yang diabetes, kita beresiko 4-6 kali diabetes. Meskipun masih muda, masih 20 tahun kita bisa terjadi diabetes. Tapi kalau misalnya tidak ada diabetes, tapi berdasarkan usia, ya makin tinggi, makin banyak tinggi usia kita, makin beresiko memang ada. Jadi bisa disebut mitos karena tidak mengenal usia. Oke dokter. Bahkan juga kalau misalnya tadi ada faktor keturunan, itu bisa nggak jadi diabetes kan dok ya? Kalau misalnya lifestyle-nya udah dijaga. Iya benar. Oke, siap dokter Febrian. Pernyataan selanjutnya dok. Nah ini nih dok, sering pasien Cila nanyain dok. Terdapat 2 jenis diabetes, yaitu tipe kering dan tipe basah, mitos atau fakta dok? Itu mitos ya. Oke. Karena diabetes itu tadi disebutkan kayak luka ya. Iya betul. Luka itu kan ada yang kering, ada yang basah, tergantung masing-masing orang. Ada yang penyembuhan lukanya lebih cepat, ada yang faktor albuminnya lebih baik jadi penyembuhan luka lebih cepat, ada yang pembekuan darahnya terganggu jadi mengeluarkan luka. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka tersebut. Jadi basah atau keringnya luka bukan berdasarkan diabetes tipe basah atau tipe kering, tapi kadar gulanya. Makin tinggi kadar gula, penyembuhan luka akan semakin terganggu, jadi lukanya akan semakin basah. Iya dok, jadi memang yang beredar itu kalau tipe kering nih dok ya, ini saya dengar-dengar juga dari pasien, badannya kurus, terus tidak ada muncul luka-luka. Sedangkan kalau tipe basah itu biasanya badannya lebih gemuk, terus habis itu lukanya susah sembuh dok. Katanya sih begitu, tapi ternyata enggak dok ya? Bukan ya. Oke, mitos dok. Oke siap dok, pernyataan selanjutnya dok. Penderita diabetes tidak boleh makan nasi, mitos atau fakta dok? Mitos ya. Oke. Jadi untuk diabetes sendiri kita harus batasi jumlah kalori kita. Sedangkan kalori itu bukan berdasarkan dengan nasi saja. Memang makanan pokok kita Indonesia nasi. Dengan kalori memang di nasi tinggi, tapi juga bisa dari kentang, dari umbi-umbian atau dari sagu atau jagung yang lainnya. Tapi kita nilai sebenarnya dari indeks glikemiknya. Karena beberapa makanan yang tidak manis pun kadar glukosanya lebih tinggi. Seperti yang berbahan tepung. Kayak kerupuk, roti, mie yang berbahan tepung. Sebenarnya kadar indeks glikemiknya lebih tinggi daripada nasi. Atau buah-buahan tertentu seperti buah semangka, pisang. Itu indeks glikemiknya lebih tinggi dari nasi. Nah itu juga harus kita batasi. Jadi bukan hanya nasi, tapi makan-makannya dengan indeks glikemik yang tinggi. Oke, siap dok. Berarti bukan karena nasinya dok ya, tapi tadi indeks glikemik dok ya. Ternyata ada buah-buahan tertentu dok ya, kayak tadi dokter bilang semangka, pisang. Buah musiman tuh tinggi gulanya. Kayak musim rambutan, lagi musim kelengkeng, makan 1 biji kan nggak akan puas. Itu akan makan berkali-kali, akan makin tinggi gulanya. 1 kresek biasanya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Semua penderita diabetes harus memakai insulin, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke dok. Sudah jelaskan sebelumnya, kalau dengan diet saja, modifikasi lifestyle, gula darah terkontrol, ya tidak perlu dengan obat apa-apa. Tapi kalau dengan tidak terkontrol, kita boleh mulai dengan obat tablet dulu atau
jika memerlukan insulin langsung bisa dengan insulin. Oke dok. Tapi juga tergantung dari penilaian dokter dok ya. Benar. Jadi kalau misalnya ucuk-ucuk tadi dokter bilang terkait yang ada infeksi segala macam ya bisa aja langsung insulin dok ya. Oke siap Dokter Febrian. Selanjutnya dok, perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Ya, jadi beberapa pasien perempuan memang ada yang tertunda kehamilannya karena beberapa penyakit yang kita ketahui seperti polikistik yang ada kistanya, itu memang kadar metabolisme tubuhnya berlebihan, jadi terjadi resistensi insulin juga, itu dia akan susah hamil. Tapi kalau misalnya produksi untuk perencanaan kehamilan itu tidak berpengaruh. Kalau ada beberapa pasien yang punya penyakit memang berpengaruh. Tapi kalau diabetes sendiri tetap kita tidak ada bataskan harus hamil pada saat glukosa berapa, tidak. Yang penting glukosa bisa terkontrol, berat badan janin yang termonitoring dengan baik, tidak ada komplikasi, ya tidak masalah untuk hamil. Mungkin takutnya gitu dok, takutnya nanti anaknya yang bayinya besar ya, atau apa. Aja. Tapi memang intinya sih harus dikontrol dulu lah dok harus ya. rutin kontrol lebih sering daripada pasien diabetes yang tidak hamil. Lebih ketat lah. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Penderita diabetes pasti akan mengalami kebutaan dan amputasi kaki, mitos atau fakta dok? Mitos ya. Lagi dok ya. Untuk diabetes sendiri kalau gulanya terkontrol ya tidak akan ada komplikasi. Komplikasi tadi kan yang untuk mata disebut retinopati itu karena gulanya tidak terkontrol, tidak periksa, tidak screening komplikasi, terjadi kebutaan. Atau yang tadi luka di kaki juga, kalau misalnya tidak lakukan kontrol gula terkendali, dan ngecek kaki lebih sering ya bisa ada luka. Jadi kalau misalnya terkontrol gula darah kita, rutin cek ke dokter, lakukan pemeriksaan, yang nggak akan ada komplikasi sebenarnya. Dok, intinya kontrol dok ya. Benar sekali. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, diabetes hanya diderita oleh orang yang obesitas, mitos atau fakta dok? Itu mitos juga. Dok. Jadi untuk diabetes sendiri faktor risikonya tadi banyak. Bisa karena usia tadi, karena faktor genetik keturunan, karena makanannya, atau karena ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan diabetes atau konsumsi obat-obatan tertentu. Jadi bukan hanya pasien obesitas, tapi pasien obesitas itu terjadi resistensi insulin juga yang berlebihan. Stresnya juga berlebihan dan dia juga beresiko untuk jadi diabetes. Mitos berarti dok ya. Orang kurus juga bisa kok dok. Iya. Ini pernyataan terakhir ya. Ini karena banyak pemirsa TVRI di rumah yang menganut paham ini dok. Konsumsi obat diabetes dalam jangka waktu panjang dapat merusak ginjal, mitos atau fakta dok? Itu mitos. Dok. Memang sering beredar kalau misalnya kita makan obat diabetes terlalu sering, obat tekanan darah tinggi terlalu sering, akan akhir-akhirnya gagal ginjal. Itu yang salah. Jadi penyakit gagal ginjal terjadi karena penyakit yang tidak terkontrol. Jadi gula darah yang tidak terkontrol, tekanan darah yang tidak terkontrol, itu menyebabkan gangguan dari fungsi ginjal tersebut. Obat-obatan tersebut aman buat ginjal selama disarankan oleh dokter dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, penggunaannya juga sesuai dengan aturan. Yang ketiga, obat-obatan tersebut bisa diturunkan dosisnya atau keperluannya berdasarkan fungsi ginjal. Jadi kalau pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal, itu memang ada beberapa obat yang kita turunkan dosisnya berdasarkan fungsi ginjal tersebut, tapi bukan penyebab dari gangguan ginjal tersebut. Mitos ya Bapak Ibu di rumah ya. Jadi tetap konsultasi ke dokter Anda. Dokter Febrian, tidak terasa nih dok, udah 1 jam kita membahas terkait diabetes dan komplikasinya dok. Ini untuk closingnya dok, saya persilakan kepada Dokter Febrian untuk memberikan pernyataan terakhir terkait waspadai diabetes mellitus dan komplikasinya. Silakan dok. Iya, terima kasih. Jadi untuk pesan-pesan dari saya, pasien-pasien yang memiliki resiko diabetes seperti ada faktor keturunan, ada faktor lifestyle yang tidak baik, lalu ada konsumsi alkohol, rokok atau bahan-bahan tertentu yang memiliki resiko agar memeriksakan rutin minimal 1 tahun sekali untuk mendeteksi apakah glukosa darahnya tinggi atau sudah terjadi komplikasi. Yang kemudian pasien-pasien yang sudah terdiagnosa diabetes harus rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter minimal 1 bulan sekali untuk mengontrol apakah ada komplikasi atau obatnya perlu diganti atau penyesuaian obat tertentu. Yang terakhir, untuk mencegah komplikasinya. Jadi pasien-pasien dengan diabetes harus sering melakukan pemeriksaan rutin fungsi ginjal, fungsi hati, jantung, lalu ngecek kaki dan tangan agar tidak terjadi luka-luka atau komplikasi yang lebih lanjut. Demikian.
Oke, siap Dokter Febrian. Terima kasih banyak Dok atas penjelasannya Dok. Gimana Dok kalau misalnya ada pemirsa Sehat TV di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dokter Febrian, bisa ketemu dokter di mana Dok? Ya kalau saya berpraktek di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra, itu di hari Senin sampai hari Sabtu di jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, cuma di satu rumah sakit Dok? Iya. Oke, siap Dokter. Terima kasih banyak Dok atas waktunya Dok. Jangan kapok-kapok ya Dok diundang sini Dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah jika belum terdiagnosis diabetes, terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik, jaga berat badan ideal, dan juga menjaga nutrisi yang baik buat tubuh. Tapi jika sudah terdiagnosis, sering-seringlah ikuti edukasi terkait diabetes, kemudian mengatur pola makan, kurangi banyak gula sederhana, banyak lemak dan banyak natrium seperti makanan-makanan instan atau kaleng. Kemudian melakukan latihan fisik serta minum obat yang teratur dan sesuai anjuran dokter. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.